Sahabat Majelis Mahabbah Channel, mari kita hindari sifat gadab ini dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa melakukan ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari perilaku maksiat dan perbuatan dosa, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Membiasakan bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat baik, membiasakan diri bekerja sama dengan orang lain sehingga akan menumbuhkan sifat tenggang rasa terhadap sesama. Membiasakan diri dalam keadaan suci dengan berwudu, karena syaitan akan menjauh dari orang-orang yang bersuci. Mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan sifat egois dalam diri dengan senantiasa saling menolong dengan teman, sahabat, saudara, tetangga. Kemudian sifat yang harus dihindari adalah hasad atau pendengki. Hasad itu adalah sifat yang timbul akibat rasa iri hati dan rasa benci. Sifat hasad biasanya berkembang menjadi tindakan mencelakakan orang yang dibencinya. Sifat hasad dapat muncul dalam diri manusia setiap saat. Hanya dengan memahami hakikat hidup, tujuan dan fungsi kehidupan, manusia dapat terhindar dari sifat hasad. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kamu iri hati terdapat apa yang dikaruniakan Allah pada sebagian dari kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain. Quran surat An-Nisa ayat 32. Kemudian berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu dapat menghabiskan amal-amal kebaikan, sebagaimana api itu dapat menghabiskan kayu bakar." Atau beliau bersabda, dapat menghabiskan rumput. Hadis riwayat Abu Dawud 4257. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, akibat negatif dari sifat hasad yang pertama adalah dibenci Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Kemudian merugikan diri sendiri dan orang lain, memutuskan dan meruntuhkan tali silaturahim dan persaudaraan, menimbulkan perselisihan dan permusuhan, menghapus pahala kebaikan. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, ada cara untuk menghindari sifat hasad. Di antaranya adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar, minta ampun jika melakukan atau akan ada hasad dalam hati. Senantiasa percaya bahwa Allah lah yang mengatur rezeki, kenikmatan, kehidupan, keberhasilan, dan kehancuran pada hamba yang dikehendakinya. Berusahalah semaksimal mungkin untuk mengejar segala kekurangan dengan sabar dan penuh tawakal. Syukurilah nikmat Allah yang telah diterima. Senantiasa setiap orang menyadari bahwa pada dasarnya manusia adalah saudara, sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dengan demikian,
Jika hasad kepada orang lain, berarti telah menzalimi diri sendiri. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, kemudian sifat yang harus kita hindari adalah ghibah atau menggunjing. Insyaallah bulan Ramadan ini adalah kadangkala kita tidak merasa sering menggunjing, menggibah, dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang tadi sudah disampaikan, itulah yang mengakibatkan pahala ibadah kita hilang. Nah, ghibah ini adalah sering, bukan sering lagi, bahkan banyak sekali. Jadi dilarang lakukan ghibah, membicarakan orang lain, menggunjing. Rasulullah SAW berkehendak mempertajam pengertian ayat tersebut kepada sahabat-sahabat, bagaimana dalam tanya jawab antara Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ghibah dapat dikatakan keinginan untuk menghancurkan nama baik seseorang dan suatu keinginan untuk menodai harga diri, kemuliaan, dan kehormatan seseorang dengan cara membicarakannya kepada orang lain tanpa diketahui seseorang tersebut. Ini menunjukkan sikap licik, sebab sikap semacam itu merupakan salah satu bentuk penghancuran, sebab penggunjingan tersebut berarti menyerang orang yang tidak berdaya. Selain itu, ghibah disebut juga suatu ajakan merusak, sebab sedikit sekali orang yang lidahnya dapat selamat karenanya. Tidak mengherankan apabila Al-Quran melukiskan dalam bentuk tersendiri yang cukup dapat menggetarkan hati, menumbuhkan perasaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu wattaqullah. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apabila ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, mari kita hindari sifat ghibah ini dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan apa yang akan dikatakan, meningkatkan rasa percaya diri, membersihkan diri dari penyakit hati, lakukan introspeksi diri, menghindari ghibah dapat dilakukan dengan cara mengingatkan, diam, atau pergi. Jika dalam sebuah majelis atau tempat ada yang melakukan ghibah, ingatkanlah bahwa hal itu perbuatan dosa. Jika orang tersebut masih melakukannya, diamlah. Akhirnya, jika ghibah masih dilakukannya, sahabat dapat pergi meninggalkannya. Apalagi dalam bulan Ramadan ini, sahabat Majelis Mahabbah Channel, kemudian sifat yang harus kita hindari adalah namimah atau perbuatan tercela. Di antaranya adalah namimah, menghasut. Namimah itu adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang bersifat menghasut atau mengadu domba, baik yang melibatkan perorangan maupun kelompok. Seseorang yang melakukan namimah memiliki banyak sebab.
di antaranya untuk merusak persahabatan atau persatuan. Selain itu, ada yang melakukannya dalam meningkatkan popularitas diri untuk meraih jabatan tertentu. Allah mencela pelaku perbuatan tersebut dalam surah Al-Qalam ayat 10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Quran Surat Al-Qalam 68 ayat 10 sampai 11. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman disebutkan sebagai berikut. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata qattatun. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman. Dia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga al-qattan, tukang adu domba. Hadis riwayat Bukhari. Al-qattan adalah orang yang menguping, mencuri mendengar pembicaraan tanpa sepengetahuan mereka, lalu ia membawa pembicaraan tersebut kepada yang lain dengan tujuan mengadu domba. Adapun bentuk namimah yang paling buruk adalah hasutan yang dilakukan terhadap seseorang lelaki tentang istrinya atau sebaliknya dengan maksud untuk merusak hubungan suami istri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, bahaya namimah adalah memunculkan benih saling mencurigai di antara sesama, baik bersifat perorangan maupun kelompok, menyebabkan jatuhnya nama baik dan martabat seseorang atau kelompok orang tertentu. Upaya menghasut sering digunakan untuk menjatuhkan nama baik seseorang, menyebabkan terciptanya permusuhan, pertikaian, dan akibat yang ditimbulkannya. Sebagaimana dipahami, banyak pertikaian atau permusuhan terjadi karena adanya ulah provokator atau pengadu domba, menyebabkan ketidakharmonisan suasana kehidupan baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam hubungan sosial lainnya, menyebabkan hancurnya persaudaraan atau persahabatan. Pertikaian yang terjadi karena ulah provokator dapat menyebabkan ikatan persaudaraan atau persahabatan. Adapun cara untuk menghindari perbuatan namimah, di antaranya adalah menyadari bahwa namimah dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan dosa jika dilakukan. Tidak berkumpul untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, bergaul dan berkumpul dengan orang yang soleh, dan menghindari pergaulan dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan tercela atau sifat tercela, ananiah, egois, gadab, pemarah, hasad, mendengki, ghibah, menggunjing, dan namimah, menghasut atau mengadu domba. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melakukan dan menghindari sifat-sifat tersebut dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, berbanyak istighfar,
berbanyak sholawat, berbanyak baca Al-Quran, dan terus berwudu ketika kita batal, supaya kita terhindar dari sifat pemarah dan sifat-sifat yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Majelis Mahabbah channel. Insyaallah berkah Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.